Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang simplicia yang mengandung senyawa terpenoid. Sebelumnya, materi terkait terapi simplicia yang mengandung senyawa terpenoid ini juga akan saudara dapatkan pada praktikum farmakognosi. Di modulnya ada 2 sampel, yaitu Herba sambiloto dan Valeriana radix, tapi nanti Valeriananya akan diganti dengan Centella asiatica Herb. Nah, capaian pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, saudara mampu memahami definisi dan jenis dari senyawa terpenoid, kemudian mampu memahami metode panen, ekstraksi, dan karakteristik makroskopis dan mikroskopis dari simplicia yang mengandung senyawa golongan monoterpen, sesquiterpen, diterpen, dan triterpen. Oke, kita masuk pada yang pertama, yaitu apa sih definisi dari senyawa terpen atau terpenoid itu ya. Jadi senyawa terpenoid itu adalah senyawa yang memiliki unit penyusun C5H8 atau biasa juga disebut dengan isopren. Ya, nama terpen sendiri itu diambil dari kata turpentin ya. Dan beberapa jenis atau golongan senyawa terpenoid itu merupakan senyawa yang volatil atau mudah menguap atau biasanya disebut juga dengan essential oil atau minyak atsiri. Ya, saya yakin saudara masih ingat di perkuliahan sebelum UTS ya, ada materi tentang simplicia yang mengandung minyak atsiri. Nah, salah satu kandungan dari minyak atsiri itu adalah bisa berupa dari golongan senyawa terpenoid ini. Nah, struktur dasar dari senyawa golongan terpenoid ini adalah C5H8 atau yang disebut juga dengan unit isopren C5123456H8 123456778 ya. Ini merupakan satu unit isopren ya. Dan satu unit isopren ini akan bergabung dengan isopren yang lainnya membentuk senyawa terpenoid. Nah, oleh karena itu, klasifikasi dari senyawa terpenoid ini dilakukan berdasarkan berapa unit isopren penyusunnya. Ya, saya tidak akan menjelaskan terlalu detail terkait dengan proses penggabungan antara satu unit isopren dengan isopren yang lain ya, karena nanti akan ada sendiri di mata kuliah fitokimia. Tapi yang jelas memang antara satu isopren dengan isopren yang lain itu berhubungan atau berikatan melalui ikatan antara kepala dan bagian ekornya. Nah, berikut adalah klasifikasi dari senyawa golongan terpenoid. Yang pertama ada monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, dan tetraterpen. Disebut dengan monoterpen ketika dia tersusun atas 2 unit isopren. Berarti 2 unit isopren ada berapa jumlah atom karbon? Ada 10 atom karbon ya, C10. Kemudian sesquiterpen itu tersusun atas 3 unit isopren, berarti ada C15. Diterpen tersusun atas 4 unit isopren, ada C20. Triterpenoid tersusun atas 6 unit isopren dan tetraterpen tersusun atas 8 unit isopren. Nah, untuk golongan monoterpenoid dan sesquiterpen ini merupakan golongan senyawa terpenoid yang mudah menguap ya, atau yang bersifat volatil. Dan biasanya disebut juga dengan essential oil atau minyak atsiri ya. Kemudian diterpen dan triterpen ini bukan merupakan senyawa volatil. Dan yang terakhir tetraterpenoid. Nah, tetraterpenoid ini merupakan golongan dari senyawa terpenoid yang memiliki warna yang khas ya. Jadi biasanya
pigmen warna pada tanaman itu disebabkan oleh senyawa antosianin, yaitu senyawa golongan flavonoid. Tapi ada juga pigmen warna pada tanaman yang tersusun atau disebabkan oleh adanya senyawa tetraterpenoid. Contohnya adalah beta karoten, ya, atau likopen pada tomat, ya. Nah, bagaimana cara membedakan pigmen warna tersebut tersusun atas antosianin atau tetraterpenoid? Cara yang paling mudah adalah dengan melihat stabilitasnya ketika ditambahkan larutan asam atau basa dan ketika dia dipanaskan, ya. Jadi biasanya kalau pigmen warnanya itu tersusun atas antosianin, maka pigmen warna tersebut tidak stabil terhadap perubahan pH asam atau basa. Tapi ketika pigmen warnanya tersusun atas senyawa tetraterpenoid, dia relatif stabil terhadap perubahan pH. Begitu juga ketika dipanaskan, ya. Misalnya saja pada likopen yang ada pada tomat, ketika dipanaskan warnanya nggak berubah menjadi ungu atau berubah menjadi biru, ya tetap orange kemerahan, ya, karena dia stabil terhadap pemanasan. Beda cerita kalau antosianin dipanaskan atau ditambah larutan pH basah, gitu, maka warnanya berubah, ya. Bisa saja yang awalnya ungu menjadi biru, begitu, ya. Oke. Itu tadi penggolongan atau klasifikasi senyawa golongan terpenoid. Sekarang kita masuk pada contoh simplicia yang mengandung senyawa golongan terpenoid. Kita akan bahas mulai dari simplicia yang mengandung senyawa golongan monoterpen, sesquiterpen, triterpen, dan triterpenoid, ya. Oke, yang pertama adalah simplicia yang mengandung senyawa golongan monoterpen. Sebenarnya ada banyak sekali, ya, contoh-contoh dari tanaman yang mengandung golongan terpenoid, ya. Tapi saya hanya akan membahas beberapa tanaman saja di sini. Yang pertama adalah Gentiana lutea. Ini yang dipakai adalah bagian akarnya, biasanya disebut dengan gentian root, ya. Kemudian ada Plantagolius, kemudian ada Valeriana radix atau dari tanaman Valeriana officinalis. Kita akan masuk pada simplicia yang mengandung senyawa golongan monoterpen. Yang pertama adalah cincin iridoid, ya. Jadi yang dimaksud dengan cincin iridoid ini adalah senyawa golongan monoterpen yang tersusun atas cincin siklopentana, ya. Jadi 5 atom karbon yang membentuk satu cincin. Ini siklopentana dan dia berikatan dengan 6 karbon heterosiklik yang teroksigenasi. Jadi ada 6 karbon yang membentuk heterosiklik dan memiliki gugus oksigen. Dan iridoid ini ciri khasnya adalah dia memiliki rasa yang pahit, bitter taste, ya. Meskipun bitter taste atau rasa pahitnya itu nanti akan hilang ketika dia sampelnya atau tanamannya itu dikeringkan, ya. Iridoid ini pada tanaman biasanya sering sekali ditemui dalam bentuk glikosida, ya. Masih ingat ya bedanya antara glikosida dan aglikon. Dan untuk aglikonnya sendiri itu biasanya dia relatif tidak stabil dan mudah sekali terdegradasi. Nah, sampel yang mengandung senyawa iridoid ini sebelum diolah lebih lanjut, dia pasti akan dikeringkan terlebih dahulu. Tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kadar dari kandungan bitter tasting compound-nya. Kemudian ada psikoiridoid. Psikoiridoid ini adalah derivat atau turunan dari iridoid, ya. Jadi kalau pada tubuh manusia, jadi kalau saudara mengkonsumsi simplicia misalnya atau tumbuhan yang dia ada kandungan iridoidnya, maka iridoid ini akan dimetabolisme oleh enzim sitokrom, ya, menjadi psikoiridoid, ya. Dan dia merupakan senyawa
yang penting pada proses biosintesis terpen alkaloid ya. Kemudian iridoid ini fungsinya atau aktivitas farmakologinya untuk apa? Pada umumnya tanaman-tanaman yang kandungan iridoidnya ini tinggi, jadi dia punya bitter taste compound, itu sering sekali digunakan sebagai tonik ya. Juga sering digunakan sebagai antiinflamasi, kemudian dia juga memiliki efek sebagai antimikroba dan sedatif. Oke, yang pertama adalah gentian. Gentian root ya. Gentian root dan rhizome ini diambil dari yellow gentian atau Gentiana lutea, merupakan famili dari Gentianaceae. Kemudian kapan dipanen? Jadi akarnya atau dan rhizome itu dipanen ketika tanamannya sudah berumur antara 2 sampai 5 tahun ya. Nah, kemudian bagaimana preparasi setelah proses pemanenan? Jadi setelah proses pemanenan ya, root, akar dan rhizome itu dipotong-potong, kemudian dikeringkan sampai warnanya berubah ya. Kemudian warnanya berubah seperti apa? Sampai dia berubah lebih gelap warna kecoklatannya ya. Dan tujuannya dari perubahan warna itu adalah, dan dari proses pengiringan ini adalah untuk menurunkan kadar dari bitter compound-nya ya, sehingga aromanya tidak begitu menyengat. Dan kandungan metabolit sekundernya ada apa saja? Ada bitter glikosida ya, bitter compound dalam bentuk glikosida, ada gentiopyrrolyside, ada gentioprisgrin, gentiamarin, ada amorogentin, spheroside, dan swertiamarin. Kemudian karakteristik dari mikroskopisnya, karena Gentiana root ini diambil dari akar ya, maka yang pada umumnya akan saudara temui adalah yang pertama parenkim, kemudian ada berkas pengangkut ya, kemudian ada core atau jaringan gabus ya, kemudian ada veloderm, jadi kalau akar itu biasanya ada velodermnya ya, kemudian jaringan gabus, kemudian ada ini adalah parenkim, dan di dalam parenkim ini ada kristal C oksalat dan rhizome ya. Rhizome berarti dia memiliki amilum ya. Kemudian ini ada berkas pengangkut ya. Ini juga ada berkas pengangkut ya. Nah, biasanya Gentian root ini sering sekali dipalsukan atau dicampur dengan Rumex alpinus ya, karena memang karakteristik dari mikroskopis akarnya itu hampir sama ya. Kemudian kita masuk pada simplicia yang kedua, yaitu plantago ya. Saudara sudah sempat mengenal plantago ini di karbohidrat kalau tidak salah ya, dan turunannya polisakarida. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau di subbagian polisakarida itu plantago itu digunakan sebagai laksatif ya, karena yang dipakai adalah bijinya ya, kandungan dari mucilagonya tinggi sehingga dia bisa digunakan sebagai laksatif. Nah, kalau di sini yang dipakai adalah bagian daunnya, jadi dia daun dari plantnya Plantago mayor atau Plantago lanceolata yang merupakan famili dari Plantaginaceae. Kapan dipanennya? Dipanen pada saat tanaman plantago ini mulai berbunga. Kemudian metabolit sekundernya apa? Ada aukupin yang termasuk yang termasuk monoterpen itu adalah aukupin ya. Kemudian kegunaannya dipakai untuk apa? Dia sebagai diuretik, kemudian antihemorrhagik, dan juga sebagai ekspektoran. Yang paling sering dipakai itu adalah sebagai ekspektoran. Berikutnya ada Valeriana officinalis. Tanaman ini sangat terkenal sekali pada pengobatan Ayurveda ya.
Dia digunakan sebagai apa? Dia digunakan sebagai sedatif anti-ansietas. Yang dipakai adalah rhizomnya, ya, akarnya juga. Dia dari famili Farininaceae. Kemudian metabolit sekundernya ada valerenal dan ada valerianic acid, ya. Kemudian untuk quality controlnya sendiri yang diukur adalah total volatile oilnya kurang lebih 0,5% dan kadar valerianic acidnya adalah tidak boleh kurang dari 0,17%. Nah, biasanya Valeriana officinalis root ini sering sekali dipalsukan dengan dicampur menggunakan Valeriana wallisi. Ini merupakan Indian Valerian, ya. Kegunaannya untuk apa? Valeriana officinalis ini sebagai karmitatif, antispasmodik, tapi yang paling terkenal memang dia digunakan sebagai sedatif, ya, terutama pada pengobatan Ayurveda. Dan kalau di sana itu preparasinya adalah dalam bentuk teh, sama seperti chamomile tea yang digunakan sebagai sedatif juga. Kemudian fragmennya ada apa saja? Karena dia dari bagian akar, sama seperti gentiana root, ya, berarti jadi saudara bisa mendapatkan ada sclerenchyme, kemudian ada apa namanya, amylum, ya, kemudian ada sclerenchyme juga, kemudian ada parenchyme, ada cord, jaringan gabus, ya, kemudian ada berkas pengangkut, kemudian juga ada serabut, ya, serabut sclerenchyme. Ini berkas pengangkutnya adalah penebalan yang poin 10, ya. Ini penebalan noktah, ya. Ini juga penebalan noktah yang nomor 7, yang ini juga penebalan noktah. Oke, berikutnya adalah simplisa yang mengandung senyawa golongan sesquiterpen. Masih ingat sesquiterpen itu karbonnya sebanyak 10, jadi 15, ya. Dia tersusun atas 3 unit isopren. Dan sesquiterpen ini termasuk volatile oil, ya. Jadi dia mudah menguap, dan tanaman-tanaman yang kandungan monoterpen dan sesquiterpennya itu tinggi pasti mereka memiliki aroma yang khas, kayak misalnya valeriana, kemudian gentiana. Tadi itu aromanya sangat khas sekali. Kemudian sekarang kita masuk pada simplisa yang mengandung sesquiterpen. Ada Tanacetum parthenium dan Artemisia annua. Yang pertama adalah Tanacetum parthenium. Dia disebut juga dengan feverfew, ya, atau disebut juga nama lainnya adalah Chrysanthemum panthemium. Dia dari famili Asteraceae dan kandungan dari metabolitnya adalah sesquiterpen laton, ada parthenolite, ada Chrysanthemum AB, kemudian ada Eudismanolites juga. Untuk quality controlnya yang diukur adalah kadar parthenolite-nya itu tidak kurang dari 0,2%. Nah, digunakan sebagai apa? Feverfew ini dia digunakan sebagai antipiretik, kemudian sebagai artritis, ya, untuk antiartritis, kemudian untuk profilaksis migrain dan juga untuk menstrual problem. Jadi biasanya digunakan sebagai nyeri menstruasi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Artemisia annua. Tanaman ini sangat terkenal sekali karena merupakan tanaman penghasil artemisinin. Saudara masih ingat artemisinin itu merupakan obat anti malaria generasi terbaru yang menggantikan chloroquine, ya. Nah, Artemisia annua ini dari famili Compositae, ya. Bentuk daunnya itu mirip sekali dengan bunga kenikir atau pohon kenikir, ya. Jadi jangan sampai keliru. Kenikir itu bukan Artemisia annua meskipun mereka masih satu family, ya. Kemudian aktif
kandungan metabolit sekundernya ada artemisinin. Sebenarnya selain artemisinin ada dihidroartemisinin, dihidroksiartemisinin, dan lain sebagainya. Tapi memang yang sampai saat ini diisolasi itu adalah artemisinin. Ini digunakan sebagai obat anti malaria. Artemisinin ini pertama kali diisolasi sekitar tahun 1972. Waktu itu ketika ada wabah malaria di daerah Thailand, dan pada tahun segitu itu di daerah Thailand itu Plasmodium falciparumnya, parasit penyebab malarianya itu sudah resisten terhadap kloroquine, ya. Jadi karena resisten terhadap kloroquine itulah sehingga mulai dicari obat baru dan ditemukan artemisinin ini. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu simplisia tanaman yang mengandung senyawa diterpenoid. Ada dua contoh yang saya masukkan di sini, yaitu Ginkgo biloba, Ginkgo leaf, dan Andrographis paniculata atau Sambiloto. Kita masuk pada Ginkgo biloba, ya. Ginkgo biloba ini dari tanaman Ginkgoaceae. Dia merupakan satu-satunya tanaman dari zaman pre-ice, ya, yang masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kemudian metabolit sekundernya ada ginkgolide A, B, C, J, dan M, ya. Apa yang membedakan antara ginkgolide A, B, C, dan seterusnya, yaitu gugus fungsinya, ya. Struktur intinya sama, yaitu diterpen. Kemudian selain ginkgolide juga mengandung ginkgolic acid dan ada senyawa flavonoid juga. Digunakan sebagai apa? Ginkgolide ini digunakan sebagai bronchodilator, kemudian meningkatkan peredaran darah perifer, ya. Kemudian juga meningkatkan peredaran darah di cerebral atau di otak, ya. Dan beberapa penelitian, banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa Ginkgo biloba ini bisa untuk Parkinson, kemudian Alzheimer, mengurangi demensia, dan lain sebagainya, ya. Kebanyakan memang penelitian terkait Ginkgo biloba ini adalah terkait penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat, ya, dengan cerebral. Kemudian selanjutnya ada Andrographis paniculata atau Sambiloto, ya. Ini disebut juga dengan King of Bitter karena memang rasanya sangat pahit, ya. Kandungan metabolit sekundernya ada andrographolid, neoandrographolid, dan deoxoandrographolid. Andrographolid ini khas sekali hanya ada pada tanaman Sambiloto. Saudara nggak akan nemui andrographolid, senyawa andrographolid di tanaman yang lain. Yang dipakai apa sebagai obat, yaitu herbnya, jadi seluruh bagian tanaman. Digunakan sebagai apa andrographolid ini? Sebenarnya terkait aktivitas farmakologi dari Andrographis paniculata, ya, ada banyak sekali penelitian yang mengeksplor aktivitas farmakologi dari Sambiloto, mulai dari untuk diabetes mellitus, kemudian untuk hiperkolesterol, kemudian untuk hipertensi, kemudian untuk anti HIV, dan lain sebagainya, ya. Tapi memang yang sampai saat ini produknya sudah ada itu adalah digunakan sebagai hiperkolesterol, ya, menurunkan kolesterol yang tinggi, dan sebagai anti hipertensi. Oke, kita masuk pada simplisia yang mengandung senyawa golongan triterpenoid. Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa triterpenoid ini merupakan struktur dasar dari senyawa golongan steroid. Jadi nanti ketika saudara belajar tentang steroid itu nggak akan bisa lepas dari triterpenoid, ya. Karena struktur intinya, struktur dasarnya dari steroid itu adalah triterpenoid. Ada dua yang saya berikan contoh, yaitu ada Quassia wood, dia dari tanaman Trichasma excelsa dan Centella asiatica. Yang pertama adalah Quassia wood.
Ya, ini dari tanaman Freekrasma excelsa. Kandungan metabolit sekunder triterpenoidnya ada kuasin dan neukuasin. Ini tanaman khas sekali di daerah Amerika Selatan ya, dan di sana itu secara empiris dipakai sebagai obat untuk anti malaria ya. Ini banyak sekali didapatkan di hutan tropis ya. Digunakan sebagai anti malaria, kemudian juga sebagai anti amoeba. Yang dipakai adalah bagian kayunya ya, batangnya, sehingga pada fragmennya saudara akan banyak sekali menjumpai serabut ya, serabut sklerenkim, kemudian parenkim yang ada medulare atau jari-jari empulurnya, kemudian ada juga kristal oksalat, ada apa ini namanya amilum ya, kemudian ada berkas pengangkut dan lain sebagainya, juga ada apa jaringan gabus ya. Yang berikutnya adalah Centella asiatica herb atau pegagan. Nah, metabolit sekundernya ada asiaticoside, asiatic acid, madicasic acid, ada madicasoside. Nah, apa aktivitas farmakologi dari pegagan? Yang paling terkenal aktivitas farmakologinya adalah sebagai wound healing. Ya, nah beberapa tahun terakhir ini pegagan ini sangat famous sekali, terkenal sekali di dunia perskincarean ya, karena dia digunakan banyak sekali, dipakai sebagai bahan aktif untuk beberapa produk kosmetik ataupun skincare. Nah, ini salah satu contoh kosmetik yang atau skincare ya, yang ada kandungan pegagan atau Centella asiatica ya, saudara pasti sudah kenal ini. Terus cica itu adalah Centella asiatica ya. Dan ini biasanya yang dipakai adalah water leaf extract ya. Nah, ini kandungan metabolit sekundernya, jadi ada terpenoid ya, baik itu dalam bentuk saponin, glikosida ataupun dalam bentuk aglikonnya tadi ya. Ini beberapa jurnal yang menunjukkan tentang penggunaan Centella asiatica pada kosmetologi ya, karena memang aktivitas wound healingnya itu sangat bagus ya. Selain wound healing, dia juga bisa mencegah atau memperlambat aging atau penuaan. Selain untuk wound healing, dia juga digunakan untuk memperbaiki kulit yang mengalami stretch mark ya. Stretch mark itu biasanya sering dijumpai kalau pada orang yang gemuk, kemudian dia ada kayak apa ya, lapisan-lapisan di kulitnya gitu ya. Itu yang disebut dengan stretch mark. Jadi dia sangat bagus sekali untuk menghilangi bekas stretch mark. Oke, ini adalah beberapa tanaman ya yang mengandung senyawa golongan terpenoid ya, yang ada Artemisia apisintum. Ini satu family dengan Artemisia annua. Ada Boswellia serrata, Chamomile reticulata, kemudian ada Cinnamomum verum, Cinnamomum camphora, ada Coriander, ada Eucalyptus, kemudian sebentar, ada Euprasia, ada Funiculi vulgare, kemudian ada Gentiana lutea. Seluruh tanaman ini ya, mulai dari Artemisia sampai Gentiana lutea, ini kandungan metabolit sekundernya yang utama adalah golongan monoterpen dan sesquiterpen ya. Karena itulah tanaman-tanaman ini merupakan tanaman-tanaman penghasil minyak atsiri atau essential oil. Saudara bisa lihat di sini terpenoid komponnya ada misalnya Artemisia apisintum ya, ada tujon, kemudian bisabolol, ini merupakan golongan monoterpen. Kemudian mana-mana Cinnamomum camphor ada camphor, kemudian Cinnamomum verum ada cinnamaldehyd ya, kemudian ada cineol, kemudian ke Funiculum vulgare ada anetol, ada vencon ya. Kemudian ada Ginkgo biloba, kemudian ada
Isopius officinale, dan lain sebagainya. Kemudian ada Melaleuca alternifolia. Ya, ada Melaleuca kacu putih, Melaleuca alternifolia atau tea tree oil, ya. Kemudian ada Mentha piperita, kemudian Pipella anisum, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada Plantago lanceolata, ada Rosmarinus, ya. Ini ada Sinel pinen camphor, ada Salvia officinale, ada Carvacol tujon, ada Stevia rebaudiana, ya. Ini ada Steviocyte, kemudian ada Thymus vulgaris, ada Zingiber officinalis, ada Zingiberen, ada gingerol, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita cermati di sini ya, hampir sebagian besar tanaman-tanaman yang mengandung monoterpen dan sesquiterpen itu adalah tanaman yang menghasilkan minyak atsiri atau essential oil, ya. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Jangan lupa tadi ada beberapa slide yang di situ ada tulisan merah kayak misalnya di ginkgo biloba, ya. Itu morfologi daunnya bentuk apa. Kemudian tadi pada contoh-contoh tanaman yang mengandung senyawa terpenoid, ya, itu coba dicari nama simplisianya apa. Misalnya herba dari Andrographis paniculata. Nah, dia nama simplisianya apa? Atau herba dari Centella asiatica, itu nama simplisianya apa, itu juga dicari, ya. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.